Hai gengs, halo. Kenalin, gue Kamil, T18. Hari ini bakal jelasin tentang siskual. Siskual ini. Oke, jadi gue mau jelasin dulu sebelumnya kalau kayak I wanna share knowledge with you guys today about siskual. Not because I'm the master of it, but just because I got through it quite successfully aja gitu semester lalu. Jadi, maaf kalau ada salah-salah mungkin nantinya. You can ask clarifying question and else. Oke, jadi sistematika hari ini kita bakal bahas mulai dari soalnya. Kita run through bareng dan gue kasih tahu hint-hintnya. Nah, terus habis itu lanjut, gue ada PPT juga tentang Jacksonville Start Industry ini. Lanjut juga gue bakal jelasin tentang perhitungannya. Kan di soal siskual biasanya ada hitungan-hitungannya ya. Itu gimana sih? Karena biasanya tuh tabelnya mirip-mirip aja. Jadi maybe it can help. Habis itu kita lanjut gue bakal nunjukin Excel TS gue. Nanti kayak how I got through it quite successfully. Gue kasih lah tips and best practice-nya. Lanjut ke pembahasan pertama tentang soalnya. Jadi I assume kalian udah dapat soalnya dan udah baca, oke? Kalau belum, stop this video dulu karena nanti susah kalau kita not on the same page, oke? Oke, kita mulai bahas dari soalnya ini. Jadi si Jacksonville Industry dia itu selling hardware product B2B dia ke corporate lain dan dia tuh salesnya naik nih setahun ini 25%. Tapi kok customer satisfaction malah turun? Kan bahaya ya. Ya kan? Nah, kenapa turunnya? Dikasih tahu nih di pie chart-nya. Ternyata isu tentang produk, web purchasing, customer service, dan delivery. Simpen dulu datanya. Habis itu baca, dia tuh minta bantuan kita as a consultant. Habis itu dikasih juga nih, ini paragraf yang cukup penting nih setelahnya. At the production area, nah dia tuh inspect 36 produk, dan ada beberapa yang defect. Ini bisa buat ngitung DPMO. Nah, jadi hint lagi kalau kalian udah sering baca-baca soal siskual, ya yang mana gue sangat sarankan sebelum UTS, kalian bakal tahu when you read something, kalian udah tahu oh ini buat ngitung ini buat ngitung ini buat sipok, ini buat apa kayak gitu. Nah, ini juga info tambahan nih customernya. Dan ini prosesnya mereka dari receive order sampai deliver produk. Ini bisa buat sipok diagram. Oke. Habis itu dikasih tahu nih yang hoti ya kan, data-data rusuh unyau seperti ini. Gak apa-apa, nanti kita olah bareng-bareng. Jangan panik kalau melihat seperti ini cuma kayak rusuh aja, padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu, biasa aja gitu. Terus habis itu enaknya di kasus ini, dia tuh ngasih tahu kayak potential cost-nya tuh apa. Belum sampai ngasih tahu potential root cost ataupun root cost aslinya, tapi seenggaknya kita dikasihin apa aja sih yang bikin masalah kayak gitu. Ini juga dikasih tahu kayak defect produknya. Dan di akhir ada hoti kedua adalah dikasih tahu data tambahan. Belum tahu untuk apa, tapi yang pasti ini untuk memperkuat analisis ya kan. Dikasih tahu nih data time to casting ya, kalian tahu kan casting. Terus habis itu dengan thickness produknya, yang mana kalau di beberapa thickness kalau udah berlebihan itu bisa defect ya kan, menyebabkan defect. Nah, ini masih belum berurutan nih timestamp-nya. Nanti kita sekalian ngolah, sekalian diurutin. Alright, kita lanjut ke si PPT. Jadi gue dulu juga ada tugas, tapi ini full cycle Jacksonville buat setelah UTS. Nah, tapi kan DMA untuk UTS kalian ini udah termasuk ya. Jadi gue sekalian jelasin dari sini aja. Ini untuk credits through my friends. Oke, lanjut contents. Define, measure, analyze yang bakal gue jelasin hari ini. Yang pertama, ini untuk poin plus, kalian sebisa mungkin tuh summary-in apa yang kalian dapat dari kasusnya. Habis itu lanjut ke define phase. Define phase itu mulainya biasa dari VOC, CTQ, CPOC, kemudian project charter. VOC itu tuh sebenarnya untuk tahu aja, mulai kayak ini on the surface banget nih. Apa sih yang dibilang, kan kita ambil tuh dari diagram pie chart-nya, ya kan? Apa namanya, sharp drop, ya kan, in customer satisfaction. Itu sebenarnya yang dikasih tahu case-nya tuh need and requirement.
Tapi framework ini tuh oke untuk dipakai. Jadi ini make sense gitu kan, dari omongan customer, kita tahu need-nya, kita tahu requirements-nya apa. Biasanya di verbatim ini tuh di-assume aja. Itu nggak apa-apa selama nggak aneh-aneh banget gitu. Lanjut ke critical to quality, the need dan requirement-nya itu didetailin di critical to quality. Ini sebenarnya kayak issue tree, kayak kalau high quality product tuh maunya gimana sih? No defect, precise, compatible. Kalau no defect tuh kayak gimana? No blowhole, pinholes, bla bla bla. Ini kan dapat dari sini. Oke. Lanjut SIPOC diagram. Ini juga easy lah ya, easy. Tinggal dipetain aja. Untuk bagian prosesnya didetailin. Karena in some case, maybe not in this one, ada beberapa tuh yang masalahnya ternyata di prosesnya, antara kepanjangan lah atau apa kayak gitu. Nah, dari semua define itu kita summary di project charter. Project charter ini ada template-nya ini cukup oke. Tapi sebenarnya yang penting tuh cuma ada yang gue kuningin sama hijau nih cukup penting juga. Yang gue kuningin project title, apa sih yang mau diselesain. Terus habis itu move on deh ke business case-nya. Business case tuh apa high level aja. Kayak masalah high level itu apa? Sales are increasing but sharp drop in customer satisfaction due to product issue. Baru dari business case ini didetailin di problem statement. Udah pakai angka nih. Customer satisfaction drop 26% with product issue highly contributed from casting defect dan bla bla bla. Dari problem statement ini, kalau bisa dijadiin goal statement untuk di akhir nanti. Maunya kayak gimana sih goalnya? Goalnya ini harus smart, ya kan? Nah, apa sih spesifik yang mau di ini? Measurable juga. Terus juga karena ini sisqual, measurable-nya tuh biasanya pakai, karena kan quality ya, kualitas sigma level. Achievable lah, 3 sigma level tuh achievable. Terus habis itu, by next year time bound. Terus habis itu stakeholder-nya itu lanjut ke stakeholder nih kayak siapa aja yang berkaitan. Yang berkaitan ada dua, outernya itu customer kayak efek dari apa yang kita selesaiin sama yang bakal terkait sama apa yang bakal ngelaksanain apa solusi dari kita, proses owner-nya, ya kan si Jacksonville itu. Terus habis itu untuk yang lain, team member, project scope, deliverable itu ya bisa nggak apa-apa sih buat penuh aja gitu, jadi kayak project charter beneran, ya kan. Jadi kan banyak yang nanya juga waktu itu, goal statement gimana cara taunya untuk nentuin harus 3 sigma level kah atau bla 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 kalau belum nyelesain case-nya dari akhir. Nah, ada juga hint-nya yang sering kita gunakan adalah kita selesaiin dulu nih sampai analyze, baru kita tulis deh goal statement di awal. Itu juga boleh. Ini buat ngerjain soal aja, tapi kalau in real life ya pasti goal statement udah diminta di awal. Oke, lanjut ke measure. Measure biasanya yang dihitung tuh pasti DPMO kalau sisqual ini. DPMO itu DPO kan sebenarnya kayak buat ngitung si sigma level, ya kan. Nah, ini tuh ngambilnya dari paragraf ini. Paragraf ini. Nah, paragraf ini dikasih tahu tuh sampel size-nya 36 bla 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 bla. Kenapa kok nggak yang ini? Gue lupa udah jelasin apa belum kenapa nggak yang di sini, tapi gue jelasin lagi aja. Karena di sini tuh bukan sampel, ini tuh udah beneran semua defect-nya. Jadi bukan sampel lagi. Kalau untuk ngitung DPMO-nya udah oke aja dari yang dikasih tahu nih. Inspect 36, kan sampel kan. Terus kayak apa namanya? Dihitung nih DPMO-nya berapa, bisalah ngitung DPMO gampang. Dapat angka DPMO, best practice-nya adalah untuk tahu sigma levelnya berapa dari DPMO segini, pakai kalkulator aja kan online, Giga kalkulator nih oke nih. Masukin data, ternyata 1,59 sigma. Alright, kecil kan? Karena sigma di bawah 3 itu tuh uncompetitive. 3 sampai 4 tuh industry average, 5 sampai 6 itu highly competitive baru. Dia udah oke banget lah 5 sampai 6. Susah untuk digapai. Kalau oke, lanjut kita ke Pareto. Jadi yang bakal kita hitung di measure kan
Pareto dari yang arrow diagram Hoti rusuh itu, sama scatter plot kan dari yang tadi data tambahan. Nah, gimana cara ngitungnya sih sebenarnya? Cara ngitungnya tuh kalau Pareto, oke. Lanjut kita pindah ke sheet-nya. Nih. Ini tadi data dari soal. Kan nggak mungkin ya kalian nulis satu-satu ya. Apalagi kalau UTS kan waktunya sedikit. Pakailah PDF to Excel converter atau image to Excel converter. Jadi si datanya kalian SS dulu, terus habis itu convert jadi Excel. Ini cuma gue rapihin di sini untuk jelasin. Jadi intinya si Jackson kan punya 11 produk ya. 11 produk ini salesnya segini nih setahun. Nah, terbagi-bagi Januari berapa persen. Gue juga nggak ngerti sebenarnya kenapa dikasih persenan gitu. Kayak kan bisa aja dikasih tahu langsung jumlahnya ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin biar lebih challenging. Oke. Then, berarti kan untuk tahu sales Januari berapa produknya kan berarti tinggal 7% kali 13.000 ini kan. Nah, ini udah gue lakukan perhitungannya di sini, di ungu-ungu ini. Lucu kan warnanya. Terus habis itu, kalau gitu kan udah tahu, sales per month-nya juga jadi tahu kan. Januari keseluruhan produk ini kejual 21.000. Dari 21.000 produk, berapa sih yang defect gitu kan? Itu dapat dari kolom di tabel selanjutnya nih, return order. Nih, berarti kan 28% di Januari itu defect. Berarti kan defect produknya di Januari itu totalnya ada 28% dikali 21.000 kan. Nih. Aduh. Nih, defect produk. Sama perlakuan juga untuk bulan lain ya kan. Nah, terus yang perlu ditanyakan lagi kan defect-nya tuh apa aja? Ada banyak nih incompatible bla bla bla, ya kan? Nah, ini kan incompatible internal komponen 3% dari semua defect produk di Januari. Ya udah dikali aja berarti. Di bagian ungu-ungu yang sini berarti tinggal 3% dikali defect produk. Kalian bisa lihat sendiri sih di Excel-nya. Udah digituin semua. Dapat deh yearly totalnya incompatible internal komponen tuh berapa. Yang defect-nya 3.000, terjadi 3.000 kasus kan. Nah, ya udah lanjut, semua juga dibikin kayak gitu, sama aja sih ini. Nah, terus habis itu dicek nih untuk sama kayak janjian salah hitung gitu kan. Dicek nih yearly total sama nggak jumlahnya sama kayak yang defect produk di sini. Nih, makanya gue cek ternyata sama. Kalau nggak sama kan berarti ada calculation error. Oke, lanjut. Bikin Pareto sekarang. Bikin Pareto sekarang nih, karena ini internal komponen incompatible, tapi kan internal eksternal gue satuin aja. Missing komponen juga internal eksternal gue satuin. Nah, ini jumlahnya nih yang di bagian hijau. Untuk bikin Paretonya, enakan tuh diurutin dari yang paling banyak kejadian, casting defect, bla 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 ini. Terus habis itu dihitung nih kumulatifnya. Kumulatif tuh gampang lah, cuma ditambah aja. Ini tuh untuk for the sake of bikin grafik nih, sama percentage. Oke. Habis itu, cara bikin Paretonya, kalau yang belum tahu mungkin di G-Sheet, itu di blok aja, pencet, tahan control key di keyboard. Habis itu, blok yang 3 ini, terus sisipkan diagram. Kenapa hancur? Jangan panik. Jenis diagramnya diganti jadi diagram kombinasi. Nah, ini garisnya belum kelihatan. Klik nih, ada garis-garis merah nih. Nah, sumbunya ganti jadi sumbu kanan. Tambah enable data deh. Ini juga tambah enable data. Nah, udah nih dapet kan? Karena threshold-nya atau batasnya Pareto kan 80%. Berarti yang di bawah itu kan semuanya need further investigation kan? Bentar, gue dipanggil emak. Halo, I'm back. Recordingnya tadi gue pause bentar. Oke. Oke, udah dapet nih Paretonya. Terus taruh deh, kita balik lagi ke PPT-nya. Berarti kan
Yang need further investigation kan casting defect, missing component, sama incorrect shipping method nih. Taruh deh. Habis itu lanjut kita ngolah yang scatter plot. Scatter plot nih sebenarnya tuh timestamp-nya kan udah gue urutin. Ternyata mereka berurutan tuh. Dan kayak yang mencurigakan time to cache-nya tuh makin malam nih, kok makin lama gitu, yang membuat thickness-nya menurun dan bisa jadi defect gitu kan. Lanjut akhirnya gue buatlah si scatter plot. Scatter plot dari time to cache sama sorry, ini nggak penting ding. Time to cache sama time series-nya tuh kayak tadi kok makin malam makin lama time to cache-nya. Gambarin lah pakai scatter plot biar tervisualisasi gitu. Sama time to cache makin lama thickness-nya makin turun ya kan. Habis itu ya udah kita inilah baru kita taruh PPT, kita nanti further investigate. Kalau dari Pareto kan tadi nih dapat nih further investigation. Kalau dari scatter plot yang thickness sama time to cast, nih berarti thickness of metal decreasing kalau castingnya makin lama ya kan. Kalau yang satunya the later the working hour, kayak jamnya makin malam tuh time to cast-nya kok makin halu gitu, makin lama ya kan. Nah, itu yang harus kita analyze di analyze phase. Lanjut, di analyze phase kan bisa pakai dua tuh biasanya, fishbone atau interrelationship diagram. Cuma untuk kasus ini lebih cocok pakai fishbone karena enakan dibagi-bagi jadi berbagai faktor nih, money, man, environment, dan lain-lain kayak gitu. Nah, fishbone kan cause and effect diagram sebenarnya ya dia. Terus habis itu cause-nya ini yang diduri-duri, efeknya tuh masalahnya. Makanya di kepalanya si fishbone tuh ditulis masalahnya apa. Nah, harusnya masalahnya ditulisnya smart gitu sih. Nggak, ini waktu itu gue juga masih belum ngerti, tapi harusnya kalian tulisnya smart. Oke, kalian petain nih dari yang tadi gue bilang, yang di sini. Observation. Kan itu potential cost-nya. Dipetain tuh di fishbone diagram. Ternyata ada beberapa komponen yang muncul berkali-kali di banyak komponen, banyak duri gitu. Underperforming of VD staff, obsolete machine. Biasanya di fishbone kalau udah kayak gitu, itu tuh potential root cause banget gitu. Makanya gue tulis tuh dua itu di potential root cause kayak gitu. Sama, gue juga pernah nanya ke Pak Irvanu, kayak sebenarnya bisa nggak sih Pak kayak nggak ada bukti kuatnya kalau di fishbone dia tuh potential root cause, nggak kayak yang muncul berkali-kali di mana-mana. Tapi saya rasa ini tuh potential root cause gitu setelah saya baca the case as a whole gitu, atau intuisi. Nah, kayak si inadequate luminosity level. Katanya dia nggak apa-apa, asalkan nanti kan di akhir kalian bakal verify root cause juga, jadi tulis aja nggak apa-apa gitu. Nah, root cause tuh rule of thumb-nya tidak lebih dari 4 sih. Karena kan banyak banget, nggak root dong kalau 4 lebih ya kan. Habis itu di sini gue sebenarnya tadi tambahan aja sih untuk ngasih tahu kayak hubungannya, kayak ini semakin memperkuat hipotesis gue kenapa ini 3 ini root cause, karena dia mempengaruhi berbagai hal gitu. Ya, tapi ini kayak tambahan doang aja. Sama di akhir deh verify dari kan kalian punya beberapa data measure ya kan, dari hasil measure scatter plot 1, 2, Pareto sama si kesimpulannya kan, potential root cause nih. Kalian punya ini, sebenarnya di verify itu kalian tulis hubungannya, kalian ceritain hubungannya. Kayak misalnya underperforming of VD staff, kenapa kok si root cause itu bener? Karena didukung oleh di Pareto ditulis nih, dua dari tiga permasalahan yang harus diinvestigate di Pareto itu tuh karena underperform of VD staff, incorrect shipping method, sama missing komponen kan. Nah, itu bisa kalian tulis. Cuma karena ini bentuknya PPT, jadi waktu itu gue jelasin secara verbal. Terus habis itu, kenapa kok inadequate luminosity level tuh, kenapa obsolete machine sama inadequate luminosity level tuh juga root cause, karena ini tuh yang mempengaruhi casting defect. Obsolete machine dari sisi mesinnya,
Kalau inadequate luminosity level itu yang mempengaruhi human factor ya kan. Kayak kalau misalnya pencahayaan kurang, ini jadinya makin halu, ngecastingnya nggak bener jadi defect. Nah, ini juga dikuatkan oleh time series. Tadi kan makin malam, ngecastingnya makin lama, makin halu ya kan. Nah, itu hubungannya. Baru deh, kalau udah dapat hubungannya make sense, baru deh si root cause-nya terverified. Sebenarnya itu aja si DMA ya kan. Nah, habis itu di akhir deh kalian kasih penutup improvement goal. Improvement goal tuh sebenarnya recap aja. Kayak dari sebenarnya kayak gini nih. Increase customer satisfaction by reducing the chance of casting defect, bla bla bla, si tadi Pareto, by tackling the issue of root cause in order to Jacksonville to achieve at least 3 sigma level by next year. Nah, kan lumayan tuh naik dari 1,59 jadi 3. Kayak gitu. Nah, ini kebetulan si kasusnya pakainya fishbone. Gue mau nunjukin juga kasus yang lebih cocok pakai interrelationship. Nah, ini UAS gue nih. UAS gue, dia pokoknya tentang apa produksi company-nya tuh produksi kursi kayu gitu deh. Nah, ini tuh kalau dipakein fishbone nih nggak cocok nih. Karena ini sebenarnya misalnya nih duri di sini tuh mempengaruhi duri di sini. Duri di sini juga mempengaruhi duri di sini. Kan lebih cocok kita gambarin pakai interrelationship. Kalau interrelationship tuh lebih enak sebenarnya visualisasiinnya. Kayak nih, yang pink tua kan possible root cause. Kenapa? Karena dia panahnya keluar paling banyak. Artinya apa? Artinya si masalah itu mempengaruhi masalah-masalah lain. Nah, kayak gitu. Jadi ini itu cost mempengaruhi isu 1, 2, 3, 4. Yang ini, yang bagian ini juga mulai 1 dan 2. Jadi dia itu possible root cause. Tapi juga di akhir harus di-verify lagi. Jadi oke-oke aja pakai dua-duanya tergantung cocoknya yang mana. Oke, sebenarnya udah itu aja pembahasan DMA. Cuma kita lanjut ke pembahasan Excel UTS ya. Kayak mau ngasih tahu juga best practice-nya. Jadi next UTS gua, best practice-nya itu sebenarnya kalian yang pasti harus sering latihan kasus-kasus ini ya, apa study case ini, dan kalian latihan juga ngerjainnya dalam 60 menit. 60 menit tuh apa cepet banget ya. Waktu itu challenging banget karena dulu gue ngerjain aja satu kasus bisa 3 jam 4 jam ya kan. Nah, kalau sering latihan tuh tahu feelingnya. Terus habis itu di Excel juga kalian siapin dulu nih Excel untuk UTS ya kan, karena biar nggak panik. Siapin juga sheetnya dan di sheetnya disiapin juga nih kayak gue waktu itu udah nyiapin project charter dan lain-lain. Nih yang rapi tuh udah gue siapin malamnya. Kalau yang berantakan tuh karena gue buru-buru pas UTS-nya gitu. Nah, yang major nih udah berantakan banget. I'm sorry bunda, ya namanya juga buru-buru ya kan, karena 60 menit. Nah, ini tadi yang gue bilang, gue tuh pakai image to Excel dan hasilnya hancur gini sih, tapi angkanya masih kebaca. Yang penting tuh angkanya masih kebaca gitu, karena yang paling males kan sebenarnya nulis angkanya ya. Nah, jadi kalian bisa langsung proceed kayak gitu. Habis itu analyze ini juga salah satu best practice. Kan panik ya bikin fishbone atau interrelationship diagram harus rapi-rapi di Miro atau di Excel. Nah, kalian bikin aja coret-coret di kertas. It's okay katanya. Hipotesa apa tuh kan exploring pakai apa, hipotesanya apa dan verify. Baru rekomendasi di akhir. Oke, itu mungkin kalau best practice dari Excel. Gue mau kasih tahu juga mau buat kedepannya buat kalian. Kalau misalnya kasus-kasus kayak gini, ini kan kalian jadi consulting ya. Berarti cocok kan kalau misalnya kalian misalnya disuruh bikin slide, itu cocoknya consulting slide. Consulting slide itu yang dinandain itu biasanya kalau di judulnya tuh pakai key message kan. Jadi tulis key message di judulnya bukan kayak PPT SMP gitu, kayak fishbone diagram, finding root cause, nggak kayak gitu. Nah, kalian nanti kalau misalnya ternyata apa saya suruh bikin slide, nah kayak gini. Jangan lupa key message-nya taruh atas. Nah, oke, paling itu aja gengs. Kalau masih ada pertanyaan, feel free to ask lewat PC atau nanti ada sheet-nya mungkin kalau mau live Q&A atau ada asistensi live juga, it's okay. Just tell me. Thank you, semoga bermanfaat, gengs. Bye-bye.